Perkenalkan, kami dari kelompok R yang beranggotakan Christina Elizabeth Anto, Desak Putri Apriliani, Nismawati Ila Tompai, Safri Belung, dan Tifania Priscilla Narke. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memuat kebutuhan belajar peserta didik. Guru sebagai fasilitator kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terdapat 3 unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah unsur diferensiasi konten. Konten merupakan apa yang telah guru ajarkan kepada peserta didik. Konten di sini dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik, ataupun gabungan dari ketiga-tiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Unsur yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses di sini mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari sebelumnya. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk murid seperti daftar tugas, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan unsur yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk di sini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada guru. Produk di sini dapat berupa karangan, pidato, rekaman, dan lain-lain. Produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Dan yang kedua, memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa teori pendukung, di antaranya teori sistem ekologi, teori multiple intelligences, teori zone of proximal development, dan teori learning modalities. Teori yang pertama adalah teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya adalah teori multiple intelligences. Teori ini dikenal sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993 dan mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Selanjutnya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Dan yang terakhir adalah learning modalities. Disebut juga modalitas dalam belajar atau gaya belajar. Terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama visual, menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua auditory, menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Yang ketiga adalah kinestetik, yaitu melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Sebagai contoh dalam pembelajaran berdiferensiasi, dimisalkan dalam suatu pembelajaran biologi, guru membagi kelompok berdasarkan pretest siswa dan lembar observasi yang diobservasi langsung saat materi sebelumnya berlangsung.
Pembagian kelompok berdasarkan minat peserta didik dalam pembelajaran biologi dan berdasarkan nilai peserta didik. Terdapat 4 jenis golongan kelompok, yaitu peserta didik yang memiliki minat dan nilai yang tinggi, peserta didik yang memiliki minat yang tinggi tetapi nilai yang rendah, peserta didik yang memiliki minat yang rendah tetapi memiliki nilai yang tinggi, dan peserta didik yang memiliki minat dan nilai yang rendah. Kemudian, guru memberi keleluasaan lebih banyak terhadap kelompok yang memiliki minat dan nilai yang tinggi untuk berkreasi dan membuat inovasi dalam kelompoknya. Selanjutnya, guru memberi perhatian dalam menjelaskan materi kepada kelompok yang memiliki minat yang tinggi tetapi memiliki nilai yang rendah. Kemudian, guru memberikan motivasi dan dorongan untuk menyukai biologi kepada kelompok yang minat yang rendah tetapi memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan guru memberikan perhatian dan motivasi serta dorongan yang lebih banyak kepada kelompok yang memiliki minat dan nilai yang rendah. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.